Nah, termasuk juga nanti ada screening PHBS dan IKL serta pengingat minum TDT. Nah, harapannya dengan ada ini nanti bisa menjadi database kita bersama. Jadi nanti termasuk juga kemarin sudah dapat form IKL dari Bu Bu dari Mbak Yeni ya, dari Mbak Yeni terus dari Bu Yuli juga. Nah, ini coba kita masukkan Bu Ika. Jadi nanti mohon masukannya. Nah, ini langsung saja mohon izin teman-teman Bapak Ibu, ini ada Dek Rey, jadi sama Dek Amel yang teman adik-adik magang di PPA dan Promkes yang mencoba mengembangkan website ini. Jadi nanti kami mohon masukan agar menjadi lebih baik lagi gitu. Oke, kepada Dek Rey saya persilahkan. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan alur-alur apa maksudnya isi dari website ini. Jadi yang pertama itu pengunjung akan diarahkan ke halaman beranda, turun ke bawah lagi. Di sini ada tentang Iki Pesat Jatim. Di sini terdapat ada video tentang Iki Pesat Jatim juga. Terus di sini ada indikator yang bisa diklik dengan adanya list-listan indikator tersebut. Di sini indikatornya ada 13 yang bisa dibaca juga. Lalu di sini ada galeri. Jadi pengunjung bisa melihat isi-isi apa aja di galeri tersebut. Lalu di pelayanan kesehatan tersebut ini ada screening ETV. Ini bisa kalau diklik bisa langsung buka ke websitenya ETV. Lalu di sini ada screening PHBS. Nah, di sini jadi bisa mengisi data pondok pesantren eh, dan penanggung jawab mengisi formulirnya. Lalu di sini ada pengisian form. Pilih jawaban yang sesuai dengan kondisi pondok pesantren tersebut. Dan ini harus wajib mengisi, tidak boleh ada yang kosong. Selanjutnya, kirim. Akan keluar hasil dari screening yang telah dijalankan. Selanjutnya, ini ada screening IKL. Screening IKL juga sama seperti screening KBS, mengisi data-data pondok pesantren yang diisi oleh eh, penanggung jawabnya. Ini juga sama mengisi form-form, wajib diisi, tidak ada yang kosong. Maka akan keluar hasil dari screeningnya.
tadi eh, waktu pengisian form ada yang mengisi tidak, maka hasil hasil screeningnya itu tidak memenuhi syarat, begitu. Lalu apa lagi? Selanjutnya kita masuk ke Mitra Iki Pesat, yang di mana Mitra Iki Pesat itu ada dinas kabupaten atau kota, selanjutnya ada puskesmas, serta santri putri dari pondok pesantren. Nah, bisa dilihat di halaman eh, apabila kita mengklik eh, Mitra Iki Pesat, langsung diarahkan ke halaman login. Nah, bagaimana kalau kita ingin menjadi mitra Iki Pesat? Caranya adalah dengan mengklik link daftar yang ada di bawah tombol masuk. Nah, di sini kita mengisi data dari mitra. Seperti nama lengkap ini untuk penanggung jawab, lalu username loginnya, email dari mitra, lalu selanjutnya pilih kelompok. Di sini ada pilihannya sebagai dinas kesehatan, puskesmas, atau santri putri. Lalu di sini bisa mengisi contohnya misal Surabaya. Lalu nomor teleponnya, lalu ini alamat dari institusinya ada di mana, serta alamat lengkapnya. Lanjut kita klik daftar. Nah, apabila username sudah terdaftar, nanti akan muncul error username telah terdaftar. Skip. Nah, selanjutnya eh, kita coba kalau username-nya itu ada. Nah, apabila sudah berhasil mendaftar, akan muncul akun Anda berhasil didaftarkan. Nah, namun kita tidak bisa login ke dalam Ikebasat dikarenakan kita harus konfirmasi ke admin terlebih dahulu. Kita harus mengaktifkan akun dari eh, akun yang telah didaftarkan tadi. Nah, di sini saya sudah memiliki akun yang sudah diaktifkan. Untuk dinas kabupaten sendiri, kita dapat melihat jumlah puskesmas aktif yang ada dalam kotanya, serta berapa santri yang aktif menggunakan iki pesat yang ada berada dalam kotanya. Serta kita di dashboard ini bisa melihat jumlah eh, pondok pesantren yang telah mengisi PHBS dan IKL dalam satu kota yang berada dalam satu kota. Nah, untuk melihat laporan dari PHBS atau IKL di pondok pesantren, kita bisa membuka menu laporan, lalu kita pilih screeningnya, screening PHBS atau screening IKL. Di sini saya akan memberikan contoh screening PHBS. Nah, di sini sudah masuk eh, data-data yang telah melakukan screening. Contohnya ada pondok pesantren Al-Hakiki dengan penanggung jawab Alfian. Nah, di sini juga bisa lihat hasil screening tadi masuk klasifikasi yang mana. Dan di sini juga bisa melihat detail jawaban screening dari
pondok pesantren yang telah melakukan screening tadi. Lalu selanjutnya kita juga bisa eh, melihat laporan tablet tambah darah dari santri putri. Belum masuk. Dalam laporan ini juga bisa untuk di-download Excel maupun CSV. Ini juga bisa dipilih berdasarkan tahunnya. Ini bisa dilihat tuh hasilnya juga sama seperti yang ada di website seperti ini. Selanjutnya mungkin kita bisa beralih ke puskesmas. Untuk role puskesmas itu hampir mirip dengan yang ada di dinas kabupaten maupun kota. Hanya bedanya ada di bagian tablet tambah darah. Puskesmas memiliki hak akses buat memverifikasi eh, bukti bahwa santri putri itu telah melakukan eh, upload laporan tambah darah. Di sini juga dapat melihat eh, pondok pesantren mana yang ada di area puskesmasnya. Selanjutnya mungkin kita bisa praktek mengenai eh, santri putri. Santri putri ini akan ada pengingat di email nanti buat mengingatkan bahwa telah 7 hari mengonsumsi tablet tambah darah. Nah, di sini apabila ingin mengupload bukti bisa ke laporan lalu tambah laporan. Nah, di sini minggu keberapa ini tidak bisa diganti. Lalu untuk buktinya kita pilih foto ya. Foto buktinya telah minum ini sebagai contoh. Nah, apabila minggu ini sudah mengisi laporan, maka kita mendapatkan error bahwa telah mengisi laporan di minggu ini. Jadi tidak bisa mengisi double. Untuk melihat riwayat telah mengisi laporan atau tidak bisa dicek di tablet tambah darah ini. Nah, ini tertulis minggu keberapa, tanggal pengisian kapan, lalu buktinya ada foto buktinya, lalu statusnya. Statusnya ini diverifikasi oleh puskesmas ataupun dari admin. Iya, eh, Bapak Ibu, jadi itu sekilas rencana apa penggunaan website ini, apa Iki Pesat ini. Jadi kan Iki Pesat ini kan memang harapannya membantu integrasi pelayanan kesehatan di pondok pesantren. Jadi nanti rencananya gitu nggih Bapak Ibu akan kita sosialisasikan. Jadi nanti teman-teman Promkes Kabupaten Kota, Puskesmas ketika ingin men-screening PHBS datanya bisa tersimpan di sini termasuk juga Bu Ika ketika teman-teman mau melakukan screening IKL kalau selama ini kan mungkin kita pakai form gitu nggih. Nah, kalau di sini nanti teman-teman tinggal pakai eksekusi website ini jadi nanti datanya juga bisa tersimpan di sini. Begitu juga ketika santri mungkin belum semua santri bisa menggunakan ini gitu nggih, tapi bisa kita terapkan di pondok-pondok yang
misalnya santrinya pondok pesantren yang modern gitu nggih, yang memperbolehkan minum apa yang memperbolehkan menggunakan handphone. Jadi nanti sistemnya mudah. Jadi di minggu keberapa sudah kedeteksi dia nanti akan mengupload foto bukti minum tablet tambah darahnya. Jadi termasuk juga tadi yang ATP, kalau yang ATP itu langsung ngelink masuk ke linknya screening ATP gitu. Ini sudah bergabung juga Pak Malik. Mungkin sebelum masukan dari Bapak Ibu, Pak Malik, apakah sudah bisa bergabung? Halo Pak Malik, mungkin Pak Malik masih di jalan. Monggo Bapak Ibu, Bu Ika, kemudian teman-teman dari P2, dan Mbak Citra, Mbak Fitri, Pak Heri, Mbak Wedem, kalau ada mau memberikan masukan, dipersilahkan. Mbak Yusen, Mbak Heri, Iya, nggih, Bu Ika, Mbak Heri Jen, nggih, Bu Ika, Bu Yusnita. nggih, Bu Ika. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, ini tadi beberapa ada yang diterangkan saya enggak mengikuti karena di sini sinyalnya biarpet padahal sama-sama di lantai 2 gitu ya. Iya. Eh, saya hanya pengen memastikan saja. Mm-mm. Mas siapa tadi namanya ya? Mas Rey. Mas Tri, ya. Pertama dari login, apakah ini loginnya ini sendiri-sendiri? Jadi login provinsi, berarti nanti isinya terkait dengan rekapitulasi kabupaten gitu ya, apakah seperti itu? Kemudian kita login teman-teman kita minta masing-masing kabupaten, terutama yang dinas kesehatan kabupaten kota itu login sendiri-sendiri, ada username sama password, bahkan sampai ke puskesmas. Jadi puskesmas login sendiri-sendiri ada username sama password. Apakah seperti itu? Kemudian eh, ini kan kayaknya prosesnya berjenjang ya. Jadi siapa yang jadi pengguna ini yang masuk di Iki Pesat? Saya lihat tadi ada santri putri. Nah, berarti santri putri perorangan pun juga bisa login. Pakai username password sendiri atau seperti apa? Alurnya yang waktu login dulu belum masuk ke konten. Oke, Oh makasih. iya. Baik Ibu, untuk loginnya sendiri ya memang sampai santri putri itu memang bisa seseorang santri mendaftarkan akunnya ke Iki Pesat gitu. Oh, perorangan Iya, ya. perorangan gitu. Jadi Kalau santri pakai username password nanti kalau login. Iya, ya benar. Ke username, password ataupun email juga Username bisa, password Bu. diperoleh setelah dia daftar atau daftar. Setelah daftar, Ibu. setelah dia daftar. Iya, Berarti sama halnya dengan pesantren. Ya. Jadi pesantren dia harus membuka apa dulu tadi ya? Masuk dulu, dia daftar dulu, dia dapat kiriman username password, baru dia iya, bisa masuk. iya betul, Bu. Iya. Bu, Kami dulu pernah lainnya. punya aplikasi yang seperti Mm. ini. Jadi sama ya, masyarakat bisa akses, eh, pelaku bisa akses, kabupaten bisa, puskesmas bisa. Tapi yang sering kejadian itu si sering lupa username sama password. Nah Nah, ya, kalau apakah lupa bisa ya. aplikasi, Heeh, apakah di aplikasi ini mengakomodir kalau misalnya yang bersangkutan ini lupa username atau password. Nah, terakhir kami juga punya aplikasi yang mana kami dibagi sendiri-sendiri. Jadi puskesmas itu berapa ratus puskesmas itu di Jawa Timur itu punya username sama password sendiri-sendiri. Kalaupun lupa, itu ada fasilitas yang misalnya yang lupa teman puskesmas. Nah, teman kabupaten bisa memperbaiki. Kalau yang lupa kabupaten, provinsi bisa memperbaiki. Kalau misalnya eh, yang lupa provinsi, pusat bisa memperbaiki.
Ada juga kami pernah punya aplikasi yang di sana ada pilihan harus pakai login atau tidak pakai login. Jadi kalau pakai login khusus untuk yang misalnya kabupaten, puskesmas, apa namanya, eh, pondok Kalau pesantren screening misalnya. Tapi ada juga login. yang fasilitas nggak usah pakai login, dia kita bisa lihat gitu. Ya. Bu, Bu Ika izin. Jadi kalau kemarin kita diskusikan, kalau misalnya nanti teman-teman mengakses ya, jadi kan rencana kan nanti ini bisa dipakai juga teman-teman dari Kesling, KGM, Mm-mm. sama Promkes gitu nggak di lapangan, ketika pembinaan di Ponpes gitu ya untuk database. Nah, kalau untuk ketika mau screening IKL sama apa screening PHBS itu tidak login, Bu. Oh, Jadi mana ya? kalau petugasnya nggak login, tapi kecuali nanti ketika memang dia mau ngecek database. Jadi nanti Oke, ada sip. apa kita kita misalnya nanti ada satu teman tim di sini misalnya saya sama nanti dari teman-teman dari Kesling satu nanti bisa membaca semua. Nah, tapi nanti kalau apa teman jadi kan nanti disosialisasikan nih Bu di kabupaten kota. Nah, nanti kalau yang IKL sama PHBS tuh nggak perlu login. Tapi kalau misalnya nanti ada apa dari PJ Sanitarian sama Promkes pengen baca nih hasilnya inputan teman-teman di lapangan, nah itu maka kita bikin username password. Jadi tetap login. Seperti itu. Jadi nek ngisi, kalau ngisi nggak usah login, tapi Oke. kalau pengen baca kesimpulan hasil, laporan-laporan harus Itu login. login. Kecuali sama yang ini Bu, apa Santri Putri. Karena kan Nanti kita nggak ini usah login. memfasilitasi untuk minum tablet tambah darah. Nah, kalau Ah, Santri Putrinya, ini kan memang masih berproses kan Bu, nggak semua ponpes bisa mengakses ini gitu kan. Nah, kita ya. harapannya dengan ada ini, nanti Santri Putri yang bisa mengakses dia artinya jadi apa ya, jadi blog harian dia sendiri gitu loh. Saya punya login di sini, jadi misalnya saya mau minum tablet tambah darah, dia ngupload fotonya minum TTD kayak gitu, Bu. Hmm. Itu yang Ini nggak login. dihubungin karo HP ta? Biasanya ambil HP Android itu ya bisa nyambung. Gimana, Bu? Dihubungkan ke HP. Ya, Terus yang sementara belum bukan di apa ya, harus Dek? buka laptop. Sementara masih Harus. menggunakan Oh website. iya. Ya wes. Oh iya sih, Oke, luar Bu. biasa ini. Heeh. Iya, maksud maksud kami dengan adanya ini Bu harapannya jadi nanti data-data IKL kemudian PHBS Simpen teman-teman ya. bisa ngerekap di sini tahun ini jadi kita nggak perlu kan biasanya kita kan pakai centang-centang gitu kan Bu buat dokumen. Nah di sini bisa kesimpan harapannya bisa kayak gitu. Di Kalau dashboard lupa tadi password kebaca gimana? ya di dashboard. Di Di dashboard dashboard tadi bisa, kebaca ya. bisa. Coba dibuka di dashboard yang kita deh. Yang jadi nanti kalau kita Bu di Dinkes Provinsi nanti kita bisa jadi dashboard besarnya. Nah, seperti ini Bu. Hmm. Oh, cuman jumlah yang ini ya, apa Prosentasenya ponpes tadi yang di keluar. IKL gitu ya. Nah, ini Bu. Di analisa PHBS. Oh, oke. Loh, Ini ya. apa ya PS misalnya yang Berapa IKL sih? ada di bawah. Nah, ini yang IKL Karena sih misalnya. lebokno. Nulis salah. Iya, ini Nulis kan salah. masih awal Bu. Nanti kita uji coba bersama di kabupaten kota. Memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat. Seperti ini. Dek, kalau lupa password gimana? Bisa. Kali lali. Kalau untuk lupa password itu sebenarnya ada fitur buat reset passwordnya, Bu. Hmm. Ada di lupa Jangan password, lupa lalu password. kirim nama emailnya. Nanti akan eh, ada email berisi link buat reset password. Oh, kayak link KAI, lupa password reset. Iya, Nanti ya. diarahkan buat mengisi password barunya, begitu, Bu. Iya, Mas. Ya, gitu nggih Bu Ika. Nanti kita uji coba bersama di kabupaten kota. Bismillah. Ya Mbak Wahyu Dian, Mbak Wede, mungkin mau memberikan masukan untuk kita. Ya, terima kasih Mbak Yusnita. Yang pertama, mohon maaf ini karena saya juga baru pertama kali ini ya melihat
yang pertama terkait screening PHBS. Iya, Ini screening ini biasanya memang yang oh, menjadi kewajiban siapa? Maksudnya menjadi eh, kewajibannya puskesmas atau pengurus pengurus ponpes atau santri atau seperti apa? ya. Jadi kalau yang untuk melakukan screening, Mbak Dian, ini bisa dari apa pengasuh juga bisa, santri juga bisa, kemudian dari apa namanya puskesmas juga bisa. Jadi kan kalau screening PHBS ini kita lakukan biasanya minimal setahun 2 kali. Jadi di awal sama di akhir. Jadi semester awal sama semester akhir. Nah, jadi misalnya kan biasanya teman-teman kan di apa tidak melakukan sendiri ya, tidak melakukan sendiri. Jadi sama teman-teman puskesmas nanti dilakukan screening nanti akan muncul hasilnya klasifikasinya. Kayak gitu Mbak Dian. Jadi bisa dilakukan bersama. Terus kemudian eh, nanti hasilnya pun itu dari admin itu yang misalnya nanti PJ-nya siapa misalnya saya ya dengan dari nanti dari apa dari Cashlink itu nanti yang kita memverif berjenjang gitu. Karena kan di isian ini Mm-mm, tertulisnya adalah sebentar nama instansi ya informasi yang membantu lapor nama mm-mm. instansi nomor teleponnya telepon instansi juga kemudian apakah nama lengkap dari instansi tersebut juga berkaitan dengan status penanggung jawab Iya. gitu ya misalkan berarti petugas kesehatan berarti yang atas itu ya nama instansinya petugas kesehatan Mm-mm, seperti itu ya mm-mm. maksudnya. Iya, jadi karena jadi kita kan ingin tahu nih yang isi PHBS ini kan itu ada status kelompok apakah diklik deh. Apakah ada pengasuh, santri husada atau dari puskesmas. Nah, jadi nanti kita melihat, oh kemarin yang sudah melakukan screening PKBS, statusnya dari apa santri husada sendiri yang melakukan screening gitu. Jadi kita tahu siapa yang apa melakukan screening ini gitu. Oke, mungkin kalau ini informasi yang membantu lapor. Mungkin yang awal itu tuh kalau boleh saran nama lengkap pelapor dulu, kemudian nanti baru nama instansinya. Oh iya iya ya. Berarti Kalau urutannya ya Mbak ya. iya, Nama lengkap, ya, statusnya, baru nama nama instansi. lengkap Oh iya pelapor, iya. kemudian baru asal instansinya mana. Ya ya ya. Seperti Ya itu kalau saran saya. Kemudian hmm, untuk yang pertanyaan, sebentar pertanyaan. Mana tadi? misalnya pertanyaan. Mana tadi? Masuk ke pertanyaan. Oh, ini belum ada, nggak, memang nggak ada tanda bintang-bintang gitu ya. Jadi kalau nggak lengkap ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Nggak pakai bintang ya, Dek? Sebentar, saya coba isi Nanti lagi. kalau tidak diisi akan Akan merah. muncul errornya, Bu. Oh, oh ya oke. Oh, lagi ngisi sip. Dek, coba diklik Sebentar ya. tidak-tidaknya banyak. Tuh, ini misalnya ya, banyak yang salah. Ya, ini satu coba, Dek. Bersedih. Nah, ini pertanyaannya. Mm-mm. Oh, ini yang IKL, sorry, sorry. Oh, Kalau yang yang berapa? Yang PHBS PHBS, Bu. itu tadi PHBS yang 13 indikator, kalau IKL 40. ya. Kenapa kok nggak mau ya tadi selanjutnya ya? Ini sudah saya klik. Kok nggak mau ya? Tadi ada beberapa pertanyaan screening yang nomor 2 kalau nggak salah Mbak Yus. Ini saya lagi nggak bisa buka. Saya Yang coba nomor 2, selanjutnya yang kok. mana? Ini. Yang air minum mana? Mm-mm. Nah ini nih. Apakah untuk keperluan menggunakan air bersih? Apa enggak sebaiknya lebih simpel ya? Misalnya apakah air yang digunakan di pondok pesantren memenuhi syarat air bersih dan air minum gitu? Oh, Atau kalau yang indikator ini sebenarnya ini sudah baku, Mbak Dian. oh Jadi gitu. memang pertanyaannya gini, apakah untuk keperluan hmm, menggunakan air bersih, tapi nanti yang di beranda itu kita ada anunya, apa namanya? Ada indikator penjelasannya. Coba deh klik beranda. Baku ya, termasuk yang masalah merokok itu kan soalnya apakah apa bla 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 tidak merokok gitu loh. Oh, mana?
Merokok, yang merokok. nah ini Apakah apakah semua semua santri santri merokok? dan Ada yang tidak ada yang tidak merokok? merokok itu kan kayaknya kalimat susunan Oh, kalimatnya itu ya, kayak ya, 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 kalimatnya aja kita atur lagi. Tapi tidak mm, mengurangi mm. esensi, siap-siap. Ya, nah maksud saya seperti itu mungkin kalimatnya yang di Jadi yang pas gimana ya, eh, Mbak? Apakah semua santri dan para ada yang pengelola merokok TV? gitu loh. Maksudnya soalnya kalau ada yang tidak merokok itu Oh iya, 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 kebalik, kan lebih kebalik, mudah. kebalik. Orang itu lebih mudah menerima pertanyaan kalau langsung ada yang merokok gitu kan. Jawabnya tidak gitu. Ya, ya, iya, iya. Terima kasih masukannya, Mbak Oh, Dian. sampling menimbang. Oke, berarti ini memang ya tadi ya yang mengisi adalah penanggung jawab intinya itu ya, Mm-mm, bukan ya. masing-masing santri ya kalau seperti ini. Penanggung jawabnya nanti apakah di kan nanti kan sama puskesmas kan pasti diarahkan apakah ya sudahlah biar adik-adik yang belajar yang mengisi maka nanti statusnya sebagai santri husada atau sebagai pengasuh atau ya dari petugas kesehatan itu sendiri. Dan ini pertanyaannya, mohon maaf karena saya juga enggak paham ya. Mm-mm. Ini kan memang semua santri gitu. Sedangkan kalau Ya, misalkan tidak 100% itu berarti juga berpengaruh ke klasifikasi. iya betul. Misalkan Jadi ya, yang tadi ada jentik nyamuk, misalkan cuma satu kamar mandi di antara sekian banyak kamar mandi. Nah, itu kan berarti sudah mm-mm, berpengaruh gitu ya, Mbak mm-mm. Yus ya. Jadi memang sebenarnya dicek beranda di ini sudah kita jelaskan, Mbak. Tapi memang ini juga kita perlu artinya apa? Penekanan kepada teman-teman yang apa yang melakukan ini. Jadi memang listnya itu adalah semua. Jadi misalnya semua itu maksudnya itu bukan semua santri ya. Jadi kita ada indikatornya 20% dari total santri. Jadi sebenarnya biasanya Mbak Dian ini teman-teman puskesmas itu melakukan screening kan manual, gitu kan? Manual itu jadi kayak sampling berapa santri. Nah, kalau pakai ini maksudnya nanti yang mengisi misalnya dia mengisi lagi bolak-balik nggak apa-apa bisa, tapi tetap bisa terekam di sini, gitu. Oh, ya, ya, baiklah. Ya, mungkin sementara itu saja sih karena juga nggak tahu standarnya seperti apa ya. Ya. Mbak Dian mau tanya lagi, ini kan Mbak Dian kan juga masih berkecimpung di TV ya, maksudnya yang Oh, ETP enggak. kemarin. Kan ini kita kemarin ada sih teman Ponpes yang ya teman ini yang kabupaten sempat nanya. Jadi kalau yang ETP itu kan juga Dinkes kabupaten kota kan bisa mengakses ya Mbak, bisa ngambil juga ya. Iya, Oh iya. ha. Jadi artinya ketika nanti apa dari teman-teman melakukan screening ETB ya otomatis dari pengelola ETB-nya yang nanti bisa membaca gitu kan ya Mbak? Betul. Ya, jadi kalau sampai saat ini akses itu kita buka sampai tingkat kabupaten kota. Hmm, hmm, Nah, nanti kabupaten kota yang akan melakukan filter vaskes-vaskes mana yang dipilih oleh oleh sasaran. Kalau hmm. memang sasarannya itu mau untuk menindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ya, Seperti ya. itu sih. Terus, Oke Mbak. tapi untuk pengembangan Hmm, ATP ke depannya, kayaknya ini masih proses, itu kita buat link sampai ke vaskesnya. hmm, Gitu. Jadi nanti langsung vaskesnya yang bersangkutan bisa ngecek sendiri karena bisa. untuk saat ini kan kita fokuskan ke RSDS untuk melihat sasaran yang HIV sehingga supaya tidak menunggu Dinkes untuk memfeedbackkan hasilnya terus sehingga kita beri akses juga ke vaskes-vaskes yang kita tuju. Itu Ya, sih. siap Mbak WD. Berarti karena kemarin tuh ada teman Promkes kan, kan kita memang juga bilang menyampaikan nanti juga disosialisasikan di Ponpes itu juga pakai screening ETB. Nah, jadi kalau teman-teman mau melihat hasilnya ya jadi nanti menghubungi pengelola di apa pengelola TB di Dinkesnya gitu Hmm. kan ya Mbak. Berarti benar ya. Iya, jadi memang karena ya tadi karena ETB itu kan tools bantu ya sehingga memang tidak Mm-mm. setiap saat kami membuka, teman-teman Dinkes membuka. Jadi ya memang harus di reminder lagi Iya, di kalau reminder sama laporan iya. untuk cross check itu ya. Heeh. Yang Oke jelas berarti Mbak. yang kalau Mm-mm. yang ini langsung Mm-mm. nyambungnya tadi ke ETB ya. Iya, jadi langsung disambungkan ke ETB. Nggak pakai masuk di sini kan udah ada. Iya ya. Oke oke, terima kasih Heeh, Mbak Yu. ya, Sementara terima itu aja. kasih Mbak Widi masukannya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau memberikan masukan?
Izin Mbak Yus. Nggih, Bu Lestari. Jadi mohon maaf Mbak Dian menanggapi jenengan mungkin bahasanya aja yang rokok itu, tapi pada intinya itu di sasarannya ke arah memang tidak merokok karena jawabannya kan iya dan tidak. Iya, ya, Iya iya itu dan tidak. ya sehat maksudnya, ya sih, ya sehat. Kalau nanti pertanyaannya apakah ada yang merokok, kalau jawabannya iya merokok, nanti iyanya tidak sehat. Makanya kita arahkan apakah Yang tidak merokok. Ya. tidak Mungkin merokok. iya Jawabannya kan yang kalimatnya aja ya Bu ya. Tetap tidak merokok, tapi mungkin iya kalimatnya nanti kita ya, perbaiki yang pas gitu nggih Bu. ya. Kalau di rumah tangga kan apakah anggota rumah tangga tidak merokok, langsung begitu. Hmm. Ini emang Kalau saat jawabannya difilter tidak. enggak, Kalau iya iya, berarti negatif. iya. Hmm. Jawab ini nggak usah ada yang tidak merokok, tapi langsung aja apakah semua santri tidak merokok begitu? Ada yang tuh berarti gimana speknya? Kalau Nggih. yang rumah tangga, apakah anggota rumah tangga tidak merokok? Gitu? Nggih, siap Bu Lestari. Makasih. Ya. Mungkin ada lagi Bapak Ibu yang memberikan masukan. Mungkin Bu Fitri ya, Mbak Fit dari PPA. Pak Malik, apakah sudah bergabung? Pak Malik sudah bergabung. Halo Mbak Yus. Pak Malik, iya Pak Malik Ya, ngapunten. Gini sudah tadi Pak sudah dijelaskan juga. Alhamdulillah juga dapat beberapa masukan. Cuma ini memang yang belum bergabung dari KGM Pak. oh ya wis nggak apa-apa. Ya. KKM kan saudara jauh kita sendiri ya. Nanti tinggal secara spesial aja nanti kita ke Oke. sana. Ya, tadi saya mengikuti sebentar. Alhamdulillah, terima kasih masukannya. Yang pertama tentu ucapkan terima kasih ya, kepada Mas Yogi, Mas siapa sih namanya? Keren aplikasi ini. Jadi memang uh, harapan kami aplikasi ini bisa mendanai oleh dana BK yang ada di kabupaten kota. Ini juga dalam rangka kita memudahkan untuk mengukur apakah anggaran dana BK yang kita berikan ke kabupaten kota ini bisa memberikan manfaat untuk program di dinas kesehatan. Dan memang mulai tahun ini kita sudah menggabungkan ya teman-teman mulai dari eh, dengan program IKI Pesat selain penghitungan PHBS, kemudian pemberdayaan melalui SMD, MMPP di pondok pesantren, pembentukan kader santri husada, termasuk pembinaan dan pendampingannya. Kita juga berkolaborasi dengan kegiatan-kegiatan untuk pencegahan, penanggulangan dan percepatan pencegahan stunting dengan juga kita link dengan IKL. Nah, tentu terima kasih tadi juga masukan-masukannya. Ini juga mungkin bisa menjadi pengembangan-pengembangan dari aplikasi ini sebelum nanti kita sosialisasikan ke kabupaten kota. Dan terakhir memang untuk aplikasi yang terpenting adalah bagaimana kita membuat aplikasi ini
dipaksa dalam tanda kutip untuk digunakan oleh kabupaten kota. Nah, alhamdulillah nanti melalui dana BK ini, maka aplikasi ini akan kita syaratkan menjadi salah satu bagian dari penggunaan atau standar dari penggunaan dana BK. Sehingga bagi kabupaten kota yang mendapatkan dana BK untuk pendampingan Ponpes, itu harapannya nanti semuanya bisa menggunakan, memanfaatkan aplikasi ini. Gitu. Dan tentu karena ini nanti kita linkkan dengan program-program yang ada di lintas program, maka yang kami undang secara khusus hari ini juga mohon bantuan untuk bersama-sama mengkomunikasikan, kemudian memonitor dan mengevaluasi bagaimana nanti kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di pondok pesantren. Itu saja sih, berarti selanjutnya langkah kita memfinalkan aplikasi ini, terutama dengan KGM. Kalau dengan aplikasi ETB, kemudian IKL tadi sepertinya sudah tidak banyak ini ya, apa namanya, tidak banyak masukan secara substantif, tapi lebih banyak ke bagaimana user friendly dari pengguna aplikasi ini. Tinggal nanti kita dengan KGM coba saya komunikasikan dengan DJ untuk mencari waktu yang khusus untuk kita bisa mensosialisasikan dan meminta masukan dari teman-teman. Setelah itu baru kita nanti sosialisasikan ke kabupaten kota. Mudah-mudahan tahun ini sudah mulai bisa dicobakan ya, dicobakan untuk bisa setidaknya digunakan, walaupun mungkin belum semua pondok pesantren yang kita dampingi mampu melakukan, tapi setidaknya kita sudah bisa uji coba sehingga aplikasi ini bisa kita terus kembangkan di kabupaten kota. Kemudian terakhir untuk pengembang ya, Mas Renaldi dan Mbak Amel, tolong aksesnya buka, sekaligus saya juga titip ke teman-teman PPA karena ini nanti akan masuk dalam domain websitenya Dinkes Prof Jatim ya, sehingga tentu ini kan adik-adik kan magang juga ada batas waktunya, sehingga kami butuh bantuan dari tim PPA, Mbak Fitri, kemudian ada Mas Yogi juga sepertinya ya. Mbak Fitri, Mas Yogi, nanti untuk setidaknya bagaimana ini bisa terus berkesinambungan, jangan sampai nanti kita tahun ini saat adik-adik ini masih magang, kita sosialisasikan ternyata selesai magang aplikasi ini ternyata nggak bisa digunakan, sehingga kami mohon untuk keterbukaannya, sehingga nanti ada transfer informasi, semua jejak rekam, coding, dan lain sebagainya itu bisa kita peroleh, sehingga nanti pengembangan-pengembangan bisa dengan mudah dilakukan. Itu aja, Mbak. Kita mungkin kalau memang sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, ya sudah bisa kita selesaikan dan akhiri, dan tentu nanti mohon bantuan untuk masukan-masukannya bisa dikembangkan di aplikasinya. Itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Malik atas waktunya. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah hadir di sini. Mbak Wede, Bu Ika, Mas Wahyu, Mbak Citra, Mbak Fitri, Mbak Rena, Bu Lestari. Oh, ini Bu Anissa baru join. Bu Dining, nggih. Terima kasih banyak. Jadi nanti insya Allah setelah ini mungkin kita akan coba uji coba, mau minta bantuan teman-teman untuk uji coba, nanti kemudian akan kita sosialisasikan lanjut ke kabupaten kota. Oke, terima kasih atas waktunya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan, nggih, Pak Malik. Kalau memang ada Bu Anissa sekalian nggak apa-apa, kan masih ada waktu. Bu Nggak Anissa. apa-apa, maksudnya peserta yang lain nggak apa-apa kalau mau meninggalkan ini. Khusus mungkin yang PPD aja ditampilkan ulang. Mungkin ada masukan dari Bu Anissa. Itu aja ya. Mohon maaf ya Pak Malek, aku baru ditunjuk. Nggak apa-apa Bu Anissa. Gimana Mbak Yusnita, apa yang bisa dibantu? Jadi Bu Anissa, dibalik lagi deh, back beranda.
Jadi ini merupakan aplikasi website gitu nggih Vanessa, website pesantren sehat gitu nggih Vanessa. Jadi website ini nanti berisi terkait pelayanan kesehatan yang bisa dilakukan di pondok pesantren. Nah, agar bisa terekam itu kita pakai website ini, Bu. Salah satunya adalah pengingat minum tablet tambah darah, Bu. Hmm. Jadi ketika diklik sebenarnya ini mudah saja sih Bu. Nah, jadi nanti ini kita sosialisasikan gitu nggih Bu. Nah, harapannya nanti santri-santri yang bisa mengakses pakai website ini itu dia bisa upload bukti minum tablet tambah darah Bu di sini. Jadi langsung sekarang kan sudah minggu ke-19. Jadi nanti dia akan langsung upload. Jadi fungsinya website ini tuh sebagai pengingat santri untuk minum tablet tambah darah. Jadi mungkin nanti santri-santri yang bisa menggunakan HP itu nanti bisa mengakses website ini, Bu. Jadi fungsinya sebagai lebih kepada kayak web dia pribadi. Kalau dia mau minum tablet tambah darah, dia laporan di situ. Gitu, Bu Anissa. Hampir sama kayak Ranemia Canting ya. Iya, mungkin, Bu. Gimana, Bu? Tapi nanti Terus, ini hmm, juga bisa diakses teman-teman puskesmas, Bu. oh ya ya, Mm-mm. oke. Berarti Jadi, ada lebih ada perkembangan dari yang kemarin. Heeh. iya. Kemudian apa yang perlu kami kasih masukan? Mohon maaf. Oh, iya Bu Anissa. Jadi kalau yang untuk TTD hanya untuk ini saja sih Bu. Jadi TTD itu eh, apa kalau yang tadi kan PHBS, Kesling itu kan mengisi itu. Kalau yang ini nanti kita lebih mengarahkan santri yang bisa apa punya handphone gitu ya, maksud handphone, dia bisa menggunakan website ini sebagai jurnal pribadi dia untuk mengingat tablet tambah darah. Nah, mungkin nanti Bu next rencananya kita akan sosialisasi kabupaten kota seperti itu Bu. Jadi nanti dari Ini, teman-teman KGM untuk melihat yang TTD saja. oh ya, mohon izin. Ini di semua maksudnya ada pilot project berapa pesantren atau semua kabupaten kota yang ada pilihan pesantrennya itu? Semua kabupaten kota, Bu. Jadi semua kabupaten kota bisa ngisi, Bu. Maksudnya nanti bisa mendaftarkan ponpesnya mana itu terserah. Jadi kita tidak menggunakan pilot harus berapa, ini enggak. Jadi karena untuk Oh awalan gitu. ini harapannya nanti lambat laun semua bisa menggunakan website ini gitu, Bu. Mm-mm. Kemudian biasanya ini ya rata-rata Mhm. kalau di pondok pesantren itu kan nggak boleh pegang HP ya. Ya. Solusinya seperti apa? Nggih. Jadi Bu Anissa, nggih, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa ini salah satu media yang bisa digunakan untuk santri yang bisa mengakses sementara ini. Gitu, Bu. Oh gitu. Ya, Ya, sebagai hanya pembantu santri yang pengingat. bisa Nah, kalau mengakses. untuk santri yang belum bisa mengakses, sebenarnya bisa didaftarkan lewat pengasuhnya. Cuma untuk saat ini, Bu, karena harapannya ini menjadi kayak blog pribadi dia untuk mengingatkan minum TTD. Jadi, sementara untuk santri yang bisa aja dengan harapan, dengan dia membiasakan seperti itu, dia akan terbiasa minum tablet tambah darah, Bu. Sampai ia mengikuti perkembangan zaman hingga akhirnya mungkin kan ada beberapa ponpes yang istilahnya ponpes modern kan, Bu, yang memperbolehkan santrinya menggunakan handphone. Nah, mungkin untuk awalan sasaran kita sementara yang bisa mengakses itu dulu. Tetap dengan Oh ya. artinya kan kita sebenarnya di IKI Pesat ini kan tetap ada laporan manual kan Bu dari teman-teman yang membantu apa mengingat minum tablet tambah darah di situ. Kan harapannya sebenarnya ketika sudah ada program TTD itu masuk kan apa pengasuh itu punya alokasi kan kemarin sudah diinfokan jadi minimal ada kegiatan seminggu sekali minum tablet tambah darah bersama-sama. Kalau di pesantren kan bisa dilakukan seperti itu. Jadi misalnya malam Jumat atau apa malam Kamis atau malam Rabu dia minum tablet tambah darah. Nah, ini salah satu tools aja yang membantu bagi santri yang bisa mengakses seperti itu, Bu. Oke, oke siap. Terima kasih. Kami di KGM Insya Allah siap mendukung kegiatan IKI Pesat, Mbak. Nanti Ya. ada itunya, ada acara resminya kan untuk di launching ini. Kalau acara resminya launching sepertinya belum, Bu. Tapi lebih kepada nanti mungkin sosialisasi kabupaten kota, Zoom. Oh gitu, Untuk sementara, nggih. sosialisasi.
Iya, Baik, terima kasih. Kalau iya. kami bisa mengakses nggak? Bisa, Kalau di kita bisa, kan kita ingin tahu apa sih dalamannya di dalam iki pesat ini bisa ya? bisa diakses Bu. Nanti di linknya saya kirimkan linknya. Jadi nanti mungkin saya mau minta bantuan nanti Bu Anissa mau coba-coba dulu gitu. Kan bisa apa masuk login, nah nanti sambil bisa ngecek bisa Bu. Oke, siap. Terima kasih Ya, ya. iya terima kasih Bu Iya, Anissa. ya, sama-sama. Oke, oke baik. Terima kasih Bu Anissa atas kehadirannya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Insya Allah nanti teman-teman Bapak Ibu boleh mencoba lagi gitu ya untuk mencoba mengakses nanti sebelum kita coba bersama-sama untuk menyampaikan kabupaten kota. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.